Action! Minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang ujian Tokutegi no Nigo di bidang pertanian dan peternakan ya. Nah, kalau waktu sebelum itu gue pernah ngebahas tentang materi untuk persiapan ujiannya ya. Sekarang gue akan ngebahas yaitu tentang jadwal ujiannya. Nah, karena jadwal ujiannya itu memang udah keluar ya sekitar tanggal 1 kemarin, tanggal 1 bulan 12 ya. Dan sekarang itu gue baru sempat bikin dan juga baru tahu sih. Nah, jadi di sini gue akan menjelaskan ya beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman ketahui ya sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti ujian Tokutegi no di bidang peternakan dan pertanian ini. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang sudah terniat nih pengen ikut ujian Tokutegi no di bidang tersebut, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut ujian Tokutegi no di bidang pertanian dan peternakan untuk Tokutegi no Nigo ya, itu jadwal ujiannya sudah dikeluarkan ya di website, yaitu adalah tanggal 20 sampai 22 Desember tahun 2023 ini ya. Dan untuk ujian tahap keduanya itu ada di bulan Februari tahun 2024. Jadi ujiannya itu ada 2 kali ya untuk saat ini. Nah, jadi kalau yang untuk Februari itu tanggalnya masih belum dijelaskan ya. Tetapi untuk yang tanggal 20 sampai 22 Desember ini itu jadwal pendaftarannya sudah dikeluarkan, yaitu tanggal 15 Desember tahun 2023. Ini teman-teman catat ya karena ini penting sekali. Pendaftaran ujian pertanian dan peternakan itu dibuka tanggal 15 Desember tahun 2023 ya, dan ujiannya dilaksanakan tanggal 20 sampai 22. Nah, batas pendaftarannya sendiri itu 3 hari sebelum ujiannya dilaksanakan ya. Jadi kalau seandainya ujiannya tanggal 20, berarti penutupan pendaftarnya itu sekitar tanggal 17 seperti itu. Nah, tetapi di website sendiri ya itu disarankan ya untuk teman-teman yang pengen ikut ujian ini itu mendaftar sebaiknya 5 hari sebelum pendaftaran ditutup ya. Nah, ini tujuannya adalah supaya teman-teman itu tepat waktu ya atau sempat ya dalam pendaftaran ujian. Kalau kiranya mungkin ada teman-teman yang dokumennya kurang atau segala macam yang mungkin akan menjadi kendala ya ketika teman-teman itu melakukan pendaftaran. Jadi disarankan daftarlah ujian 5 hari sebelum pendaftarnya tutup seperti itu. Nah, untuk tahapan pendaftarannya sendiri ya kalau di website itu ada 3 tahapan ya yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman itu mengikuti ujian pertanian dan pengolahan makanan ini. Pertanian dan peternakan ini. Nah, kalau tahapan yang pertama itu adalah pemeriksaan dokumen ya, pemeriksaan dokumen. Setelah itu dilihat ya apakah teman-teman itu memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua adalah setelah pemeriksaan dokumen selesai, teman-teman itu akan mendapatkan nomor aplikasi. Dan yang setelah itu yang ketiga adalah teman-teman baru bisa mendaftar melalui website reservasi. Nah, sekarang kita lihat ya satu persatu tahapan-tahapan yang di sini yang dijelaskan di website ini. Yang pertama itu adalah tahap pemeriksaan dokumen. Ya, jadi ketika teman-teman itu pengen daftar ujian pertanian dan peternakan ya, yang perlu teman-teman lengkapi itu ada 2 dokumen ya, yaitu adalah dokumen Jitsumu Keikeng atau surat pengalaman. Yang kedua itu adalah surat pernyataan ya. Nah, jadi kalau untuk contohnya sendiri itu sudah ada di website. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja di website atau teman-teman bisa lihat di deskripsi ya bagaimana formnya dan cara pengisiannya itu sudah ada. Untuk pengalaman ini ada 2 jenis pengalaman ya, yaitu bagi teman-teman yang memiliki pengalaman 2 tahun sebagai manajer. Kalau di sini bilangnya manajer ya, mungkin bisa disebut leader ya. Kalau seandainya teman-teman itu memiliki pengalaman sebagai manajer atau leader di bidang pertanian selama 2 tahun, teman-teman itu bisa ikut dan mendaftar ujian ya. Tetapi kalau seandainya teman-teman nggak memiliki pengalaman 2 tahun sebagai manajer, teman-teman itu juga bisa mendaftar kalau teman-teman itu memiliki pengalaman 3 tahun di bidang pertanian ya. Jadi syaratnya itu adalah minimal pengalaman 3 tahun di bidang pertanian atau 2 tahun sebagai manajer di bidang pertanian. Manajer atau leader mungkin sama aja ya. Nah, itu 2 syarat penting yang harus teman-teman lengkapi. Nah, dan dokumennya itu adalah dokumen pengalaman dan surat pernyataan seperti itu. Nah, 2 dokumen ini nanti akan diperiksa ya oleh pihak penyelenggara ujiannya. Nanti setelah mereka memeriksa dokumen teman-teman, kalau seandainya oke, itu teman-teman baru diberikan nomor aplikasi ya untuk melakukan proses reservasi. Jadi setelah teman-teman itu dokumennya diverifikasi, nanti teman-teman baru dapat nomor aplikasi. Nah, setelah teman-teman dapat nomor aplikasi, baru teman-teman bisa melakukan reservasi ya. Nah, untuk reservasinya sendiri itu sudah ada di website atau teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Tadi sih kalau gue lihat untuk situs reservasinya itu sama masih di Prometric ya.
Tapi mungkin ada sedikit perbedaan atau mungkin alurnya sedikit berbeda dari pendaftaran ujian Tokutegino. Mungkin ya, karena gue juga belum lihat secara detail ya untuk proses reservasinya ini. Karena bukanya masih tanggal 15, sekarang masih tanggal 6 ya, masih ada beberapa hari lagi. Nah itu ya 3 tahapan atau 3 proses untuk pendaftaran ujian Tokutegino di bidang pertanian dan peternakan ya. Sisanya itu adalah pembahasan tentang materi ya. Nah kalau di sini untuk materi juga sudah disediakan ya, dan gue juga udah sempat ngebahas di video sebelumnya tentang materi pertanian dan peternakan ini. Teman-teman bisa lihat aja di deskripsi atau lihat di video gue sebelumnya untuk pembahasan atau tentang materi ujiannya ya. Kalau waktu itu ya yang gue lihat untuk materinya sendiri memang masih belum tersedia dalam bentuk bahasa Indonesia ya, masih dalam bentuk bahasa Jepang. Jadi teman-teman mau nggak mau harus mempelajarinya dalam bentuk bahasa Jepang dulu. Dan ujiannya sendiri juga masih belum tahu ya, apakah ujiannya tersedia dalam bahasa Indonesia atau hanya dalam bahasa Jepang, itu juga masih belum tahu ya. Jadi nanti mungkin akan ada update informasi selanjutnya. Kalau seandainya nggak ada, kemungkinan besar ujiannya akan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Jepang seperti itu. Nah kalau gue lihat di sini ya materinya itu semuanya bahasa Jepang sih, belum ada bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau buat teman-teman yang pengen ikut ujian untuk saat ini, mau nggak mau harus belajar dengan menggunakan bahasa Jepang ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.